2014 menjadi dongeng dari sebuah negara sepak bola kelas 2 di Amerika Utara, Costa Rica. Costa Rica tergabung di grup neraka Piala Dunia 2014. Mereka tiba di Brasil sebagai negara tak diunggulkan peringkat ke-28 FIFA. Berada satu grup dengan Uruguay di peringkat ke-7, Italia peringkat 9, dan Inggris peringkat 10. Ketiganya sudah pernah memenangkan Piala Dunia, tetapi apakah itu menghentikan mereka? Walau dunia meragukan Costa Rica, tetapi Costa Rica tak pernah meragukan diri mereka sendiri. Ini adalah dongeng Piala Dunia yang pernah dibuat oleh Costa Rica. Kami menyukai grup ini. Semakin berani banteng, semakin baik banteng beradu, ujar pelatih Costa Rica Jorge Pinto sebelum kampanye Piala Dunia 2014 dimulai. Kepercayaan diri Costa Rica memang bukan tanpa alasan. Sebelum turnamen ini, ada kepercayaan bahwa sepak bola Costa Rica ini adalah skuad paling berbakat yang pernah mereka punya untuk Piala Dunia. Pada 2002 dan 2006, hanya 3 pemain dalam skuad yang bermain di luar Costa Rica. Namun di Piala Dunia 2014 ada 14 pemain yang berkarir di luar negeri. Di antaranya adalah 11 pemain berkarir di Eropa. Tapi optimisme itu sedikit dirusak oleh cedera bek kiri Everton Bryan Oviedo dan striker Real Salt Lake Alvaro Soberio yang mencetak 8 gol di babak kualifikasi. 15 Juni 2014, kampanye grup mematikan itu dimulai. Costa Rica menghadapi Uruguay di pertandingan pertama. Costa Rica tertinggal lebih dulu oleh Uruguay pada menit 23 melalui eksekusi penalti Edinson Cavani. Di babak kedua, Costa Rica menunjukkan bahwa mereka bisa fleksibel, beradaptasi dengan cara mereka menghadapi Uruguay untuk mengubah alur permainan. Mereka mengoper dengan baik dan bertahan dengan kuat. Di babak kedua, 3 gol diciptakan Costa Rica untuk membalikan keadaan. Melalui Joe Campbell menit 54, Duarte menit 55, dan Marco Urena di masa injury time. Sebuah hasil yang mengejutkan, namun dunia belum menyorot ke Costa Rica. Kemenangan 3-1 di partai pembuka membuat skuad Jorge Pinto makin percaya diri. Walaupun sang juara dunia 3 kali, Italia menghadang di matchday kedua. Kami tahu bahwa Italia adalah lawan yang sangat sulit, tetapi kami yakin bahwa kami akan dapat bermain lebih baik daripada yang kami lakukan saat melawan Uruguay, ujar Jorge Pinto. Gli Azzurri saat itu diisi oleh nama-nama top seperti Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Daniel De Rossi, Adrian Pirlo, Marco Verratti, hingga Mario Balotelli. Namun Costa Rica seakan tak peduli dengan nama-nama tersebut dan berhasil membalikan ekspektasi banyak orang dengan mengalahkan Italia melalui gol tunggal pemain PSV Eindhoven, Bryan Ruiz di menit ke-44. Hasil ini juga memastikan Costa Rica lolos ke 16 besar. Pertandingan terakhir menghadapi raksasa lainnya, Inggris, Costa Rica tampil tanpa beban. Skor akhir 0-0 cukup untuk membuat Costa Rica berada di puncak klasemen grup D dengan 7 poin, mengungguli Uruguay, Italia, dan Inggris. Di babak 16 besar, Yunani kuda hitam lainnya menghadang Costa Rica. Yunani sendiri lolos ke 16 besar dengan susah payah setelah menempati runner-up grup B dengan 4 poin. Costa Rica sempat unggul lebih dulu lewat gol Bryan Ruiz di menit 52. Akan tetapi Yunani mampu menyamakan kedudukan saat laga memasuki injury time babak kedua melalui gol Socrates. Pada akhirnya Costa Rica yang bermain dengan 10 pemain secara dramatis menyingkirkan Yunani lewat drama adu penalti dengan skor 5-3. Dari sini, Costa Rica sudah mengukir sejarah. Ini untuk pertama kalinya mereka lolos hingga babak 8 besar Piala Dunia. Dengan wajah para pemain setelah kemenangan menghadapi Yunani mencerminkan sebuah kisah. Ada kegembiraan murni, ketidakpercayaan, dan kegembiraan atas apa yang telah mereka capai dan apa yang terbentang di depan. Itu adalah pemandangan yang sangat menyenangkan bagi para pemain dan bagi ribuan penggemar Costa Rica yang telah melakukan perjalanan jauh ke Brasil. Sebagian besar stadion dihiasi dengan warna merah, biru, dan putih yang meneriakan "Si se puede" yang berarti "Ya, kita bisa".
George Pinto bagaimanapun selalu percaya diri memiliki skuad yang hebat. Ini adalah kesempatan keduanya sebagai pelatih Costa Rica. Yang pertama berakhir dengan pemecatan pada 2005 saat Costa Rica menjalani babak kualifikasi. Bagi Pinto itu menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan? Pinto berkata pada saat itu, "Saya memiliki impian di Piala Dunia. Saya mengabdikan diri untuk mewujudkannya, tapi saya tidak bisa apa-apa." Pada akhirnya, Alexander Guimaraes diperkerjakan kembali oleh Costa Rica dan memimpin tim ke Jerman 2006. Di babak 8 besar, Costa Rica bertemu dengan Belanda. Pertandingan berjalan alot, namun Belanda yang lebih diunggulkan terlihat kesulitan menghadapi tim kuda hitam ini. Pada akhirnya, pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan Belanda lolos melalui drama adu penalti dengan tim Krul sebagai pahlawan. Perjalanan si benteng Costa Rica pun terhenti. Namun, kekecewaan Costa Rica hanya berlangsung semalam, karena sejarah tetaplah sejarah. Mereka pergi dengan kepala tegak dan telah mencatatkan nama mereka di skuad terbaik Costa Rica yang pernah ada. Pinto mengangkat pemainnya ke udara satu demi satu. Kemudian dia berdiri diam dengan tangan terbuka lebar, menyerap semuanya, menangkap momen yang tidak akan pernah ia lupakan. Costa Rica telah mencapai apa yang diperkirakan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun di luar sana. Dan kehadiran mereka di babak 8 besar Piala Dunia harus dihitung sebagai salah satu prestasi paling luar biasa dalam sejarah Piala Dunia. Nah, itu dia dongeng Piala Dunia yang berhasil dibuat oleh Costa Rica. Sampai jumpa di informasi-informasi Piala Dunia lainnya dan salam olahraga.